Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Salam olahraga, salam sehat. Bertemu lagi dengan ibu di semester 2. Oke, sebelum memulai pelajaran penjas, kita membaca bismillah dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan pertama atau pertemuan awal di semester 2, kita belum masuk materi, tapi hanya sekedar mengingatkan kembali tentang pelajaran di semester 1. Nah, untuk anak-anak ibu ketahui kalau kita berada di sekolah dasar, pelajaran penjas hanya mengenai gerak dasar saja. Nah, ibu akan mengulang lagi tentang pelajaran gerak dasar. Nah, perlu anak ibu ketahui di cabang apa saja, olahraga apa saja, kita akan menemukan gerak dasar tersebut. Nah, anak-anak ibu masih ada yang ingat 3 gerak dasar yang ada di pelajaran kita? Nah, ibu akan ulang kembali. Gerak dasar ada 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Nah, oke anak ibu, kita bahas yang pertama. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar berpindah tempat. Nah, setiap gerakan yang berpindah tempat disebut lokomotor. Nah, contoh dari gerakan lokomotor tersebut: 1. Jalan, 2. Lari, 3. Lompat. Ibu ulangi lagi. Contoh gerak lokomotor atau berpindah tempat: jalan, lari, lompat. Bu, berguling-guling? Oke. Semua yang berpindah tempat disebut gerak lokomotor. Bu, anak bayi berangkat, lokomotor. Bu, berguling, lokomotor. Bu, jalan jinjit, lokomotor. Bu, ngesot. Tahu ngesot? Juga lokomotor. Semua yang gerakan berpindah tempat itu disebut lokomotor. Oke? Yang kedua, gerak dasar non lokomotor. Gerak non lokomotor, non itu tidak, lokomotor itu bergerak berarti atau berpindah tempat, atau jadi non lokomotor disebut gerak tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Mengayun tangan, menekuk lutut, memutar tangan. Nah, udah. Ibu rasa dari kelas 1 pelajaran kita itu juga anak-anak ibu harus paham. Kenapa ibu Rina ulang? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke menciptakan sendiri gerak dasar tersebut, kombinasi gerak dasar tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu harus paham. Gerak 3, manipulatif. Manipulatif itu gerak menggunakan alat. Nah, bola itu adalah alatnya atau medianya. Menendang bola, melempar bola. Bu, kalau alatnya misalnya kertas, melempar lembing, melempar penghapus papan. Nah, gerakan melempar tersebut jika ada medianya atau alatnya disebut gerakan manipulatif. Nah, oke, kita tinggalkan gerakan manipulatif. Nah, anak-anak ibu, pelajaran lokomotor non lokomotor ini akan kita pelajari, akan kita bahas, akan kita temui terus sampai anak ibu kelas 6. Nah, cuma bedanya nanti di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, gerakan lokomotor yang kita cari adalah gerakan lokomotor non lokomotor manipulatif atau gerak dasar tersebut yang ada pada cabang olahraga. Nah, untuk anak ibu kelas 2, gerakan tersebut hanya kita ciptakan atau kita buat sendiri gerakan tersebut. Anak-anak ibu nanti bisa menulis di buku
kertas. Misalnya lompat, kemudian lari, kemudian lompat kata, kemudian lompat kanguru, kemudian berjalan, kemudian berguling. Nah, kemudian setelah anak-anak ibu tulis, kemudian di bawahnya anak ibu tulis, oh berlari lokomotor. Kemudian lompat kata. Dalam lompat kata itu, nah ingat lompat kata itu terdapat 2 gerakan. Nah, ada gerakan berlompat, ada gerakan menekuk lutut. Jadi di dalam lompat kata terdapat 2 gerak dasar, yaitu lompat lokomotor, kemudian menekuk lutut adalah non lokomotor. Nah, kenapa Ibu Rina mengulang-ulang lagi? Karena memang anak ibu di kelas 1 atau di kelas 2 itu harus tahu dan harus mengerti gerak lokomotor itu yang mana saja, gerak manipulatif yang apa saja, gerak non lokomotor yang mana saja. Nah, jika anak-anak ibu sudah paham, sudah bisa membedakan, maka anak-anak ibu akan bisa menciptakan gerakan-gerakan sendiri. Nah, misalnya anak-anak ibu perhatikan gerakan Bu Rina. Lihat, Bu Rina berdiri, kemudian Bu Rina melompat, Bu Rina kemudian menekuk pinggang, kemudian Bu Rina berlari ke depan, mundur ke belakang. Oke, kemudian Bu Rina melakukan gerakan mengayun tangan sambil berjalan. Nah, oke, nah kita bahas gerakan Bu Rina pertama adalah lompat. Lompat itu adalah gerakan lokomotor. Kemudian Bu Rina menekuk lutut. Nah, menekuk lutut adalah gerakan non lokomotor. Nah, kemudian Bu Rina memutar tangan dengan memutar tangan sambil bergerak. Nah, bergerak kanan kiri berpindah tempatkah? Ya. Mengayun tangan berpindah tempat? Tidak. Mengayun tangan itu adalah gerakan non lokomotor. Jadi gerakan mengayun tangan sambil melangkah 1 langkah itu adalah kombinasi gerak antara lokomotor dan non lokomotor. Nah, dan kemudian ada lompat kanguru. Kanguru melompat. Nah, anak ibu bisa lihat lututnya menekuk. Dalam lompat kanguru, dalam lompat kata ada 2 gerak dasar, yaitu gerak dasar lompat dan menekuk lutut. Berarti ada 2 gerak dasar, yaitu lokomotor dan non lokomotor. Oke? Nah, kenapa ini diulang lagi? Karena kita akan membahas lebih dalam lagi tentang macam-macam gerakan. Kita akan menciptakan sendiri gerakan-gerakan non lokomotor dan lokomotor. Anak-anak ibu bisa memadukan atau mengkombinasikan, menciptakan sendiri gerakan tersebut. Oke? Nah, anak ibu harus paham ya. Oke? Ibu rasa cukup sekian penyampaian materi untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua nanti di minggu depan kita akan memakai buku. Kita lihat di buku. Oke, baru nanti kita akan judul apapun judul di buku itu tidak lepas dari gerak dasar semua. Walaupun judulnya kita senam ritmik, oke, maju 1, 2, 3, 4. Nah, gerakan maju mundur itu gerakan apa? Lokomotor. Jadi nanti anak ibu bermain bola, anak ibu menendang bola. Menendang bola gerakan apa? Manipulatif. Nah, makanya gerak dasar itu nggak akan lepas dari dari semua cabang olahraga. Apapun cabang olahraganya, anak-anak ibu pasti akan menemukan gerak dasar tersebut. Oke. Nah, ibu harap anak-anak ibu mengerti. Oke. Memang kalau pelajaran penjas, kalau hanya untuk dipahami saja susah. Karena pelajaran penjas ini adalah pelajaran yang penuh praktek. Anak-anak ibu melihat, langsung praktekkan. Kalau ibu kemarin masuk kelas 6, ada yang bertanya, sebutkan ini. Bu, saya nggak bisa menyebutkan, tapi saya bisa
praktekkan. Itulah olahraga. Nah, kita berdoa semoga cepat pandemi ini berlalu, kita masuk ke sekolah dan praktekkan semua pelajaran PNS kita. Oke? Cukup sekian pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Salam olahraga.